Oke, masih di channel Sukrigo. Kali ini kita akan bahas soal Olimpiade Matematika SMA tahun 2020. Di sini ada yang berbeda ya, berganti nama sekarang. OSN menjadi KSN ya. Kompetisi Sains tingkat nasional ya, ini tingkat kabupaten. Oke. Ada 20 soal. Ya, langsung saja kita akan bahas soalnya satu persatu. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, ya, di like dan di share ke teman-temannya. Oke. Ya, nomor 1 ya. Misalkan fx sama dengan 3 dikali x min 1 dikali x min 2 per 2 ditambah x min 2 dikali x kurang 3 per 2 dikurang 2 dikali x min 1 dikali x kurang 3. Nah, ditanya adalah nilai dari F20 adalah. Ya, ini bisa dua cara ya menjawabnya. Bisa saja langsung saja dimasukkan nilai x-nya 20 ya kemari. Ya, itu yang paling sederhana sebenarnya. Atau bisa juga cara kedua, kita menggunakan pemfaktoran ya. Karena di sini ternyata ada yang sama ya. Oke, kita lihat di sini yang sama adalah x min 2 ya per 2. Nah, jadi ini saya tandain ya. Ini sama dengan yang di sini. Gitu ya. Oke, jadi boleh kita keluarkan, kita faktorkan. Ya, jadi bisa ditulis fx sama dengan, keluarkan ya, ini x kurang 2 dibagi 2 ya, dikali dengan, nah yang ini tinggal 3 dikali x min 1, sementara yang ini tinggal ditambah x kurang 3 gitu ya. Oke, kemudian ini tuliskan saja ya, 2 dikali x kurang 1 dikali x kurang 3 gitu. Nah, ini kita kali ke dalam ya, maka menjadi x kurang 2 tetap per 2. Ini kalau dikali ke dalam menjadi 3x tambah 3 ya, langsung saja 4x ya. Ini 3 kali min 1 min 3 min 3 lagi min 6 gitu. Ya, dikurang ini 2 dikali x kurang 1 dikali x kurang 3 gitu. Ya, bisa kita bagi 2 yang ini ya, kita bagi 2 ya, bagi 2, ini tinggal 2, ini tinggal 3 begitu. Oke, maka nilai ini menjadi x kurang 2 dikali ini 2x kurang 3 ya, dikurang ini 2 nya boleh kali ke dalam ya, menjadi 2x kurang 2 dikali x kurang 3. Nah, kita lihat di sini ada yang bisa dicoret nantinya ya. Ini x kali 2x kan sama dengan ini 2x kali x ya, coba kita kalikan dulu ini ya, x kali 2x 2x kuadrat, x kali min 3 min 3x kurang 4x berarti min 7x ya, min 2 kali min 3 plus 6 dikurang, nah ini kalikan 2x kali x 2x kuadrat, 2x kali min 3 berarti min 6 x ya, kurang 2x min 8x. Nah, ini min 2 kali min 3 plus 6 ya. Ternyata banyak yang bisa kita coret dari sini ya. Habis 2x kuadrat dan 6 kurang 6 juga habis. Nah, maka ya persamaan ini
menjadi min 7x dikurang min 8x. Ya. Min 7x kurang min, jadi tambah ya, min 7x tambah 8x menjadi x. Gitu ya. Ternyata persamaan ini adalah x. Ya, jadi langsung saja kita ganti x-nya adalah 20. Ya, begitulah untuk soal solusi yang nomor 1. Ya, ini soal nomor 2. Diberikan sebuah kubus besar berukuran 3 kali 3 kali 3 yang seluruh permukaannya dicat dengan warna merah. Kubus tersebut dipotong menjadi 27 kubus satuan atau kubus berukuran 1 kali 1 kali 1. Diketahui bahwa Amir mengambil satu kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah. Peluang kubus kecil yang diambil Amir memiliki tepat dua sisi berwarna merah adalah. Oke, ya coba kita gambar dulu kubusnya. Ya, ini ya sudah saya gambar kubusnya. Nah, di sini hati-hati dengan kalimat ini. Amir mengambil satu kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah. Jadi diketahui ya, jadi Amir itu mengambil kubus yang sisinya itu ada warna merah gitu. Nah, tentu nanti ya rumus peluangnya itu ya, peluang si Amir ya adalah rumusnya adalah NA per NS kan. Nah, NA per NS. Nah, tapi di sini hati-hati kita NS-nya, ruang sampelnya. Ruang sampelnya sudah jelas sudah diketahui bahwa Amir mengambil satu kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah. Jadi berwarna merah. Ini semua dicat warna merah di permukaannya. Ya, tadi kan ada 27. Tentu ada satu kubus di paling dalam ya. Kalau kita lihat itu paling dalam di sini ya, itu tidak kena cat merah di dalam sini gitu ya. Di dalam sini tuh ada satu kubus yang tidak terkena warna merah, dengan catatan tadi seluruh permukaannya dicat gitu ya. Di dalam sini tidak kena ya. Jadi ada 27, satu tidak kena warna merah karena dia berada pas di dalam ya, di dalam tengah ya, di tengah sini dia. Nah, di tengah-tengah sini dia. Nah, sinilah dia ya. Di dalam sini dia tidak ada kena warna merah. Kalau yang sini semua kena ya. Ini semua kena di luar-luar ini. Maka N semestanya adalah 26 gitu. Oke, karena ada yang di dalam tadi ini tidak kena warna merah ya. Yang di dalam sini ya tidak kena. Nah, kemudian untuk NA-nya ya, kubus yang memiliki tepat dua sisi warna merah. Dua sisi warna merah ya, berarti bisa kita hitung manual saja ya. Tentu yang di sini depan sini ada 4 nih. 1 ini ya, 1 2, yang ini ke bawah ya, 3, ini 4 gitu ya. Nah, kalau ini tidak, ini tentu warna merahnya ada 3, 1 2 3 di samping ini ya. Nah, jadi di sini ada 4, kemudian juga yang di tengah-tengah ada 4 ya. Kalau saya tandain ini 1 2, nanti 3 di samping ini, 4 di sini. Nah, demikian juga di balik sini ada 4 ya, paling belakang ada 4, 1 2 3 4 yang di sana. Oke, jadi 4 kali 3 ada 12 lah yang memang kubus kecil yang tepat dua sisi berwarna merah. Ya, jadi jawabannya 12 per 26, atau bisa disederhanakan sama-sama berbagi dengan 2 ya, 6 per 13. Ya, itu jawaban yang soal nomor 2. Ya, kita lanjut sekarang soal nomor 3 ya. Diberikan trapesium siku-siku seperti pada gambar di bawah ini ya. Jika AB sama dengan 1, BD sama dengan akar 7, dan
AD sama dengan CD, maka luas trapesium tersebut adalah. Nah, jadi kalau menjawab soal geometri seperti ini ya, ide yang paling dasar itu adalah kita buat permisalan ya, permisalan daripada panjang sisi yang belum diketahui, itu bisa mempermudah di dalam perhitungan. Nah, jadi seperti ini ya, ini AD DC ini bisa kita misalkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, karena ini gambarnya adalah trapesium, tentu kita berusaha mencari berapa alas atau jumlah sisi yang sejajar dan juga tingginya ya, dan juga tingginya. Oke. Nah, jadi sekarang tingginya bisa BC, bisa kemari. Coba saya tarik saja dari ini ya, kemari. Nah, ini kita tarik ya, supaya ada hubungan antara AD ya dengan tinggi ini. Nah, tentunya ini siku-siku ya. Oke. Nah, jadi kalau ini 1, maka yang bawah ini juga 1 panjangnya ya. Ini kemari adalah juga 1. Nah, mana yang mau dimisalkan ya, misalkan saja yang belum diketahui, yang ini ya, ini belum ada titiknya di sini. Coba kalau misalkan saya buat saja ini titik E. Nah, jadi panjang DE kita misalkan adalah X ya. Jadi dari sini kemari adalah X. Nah, ini dia yang kita misalkan. Kemudian diketahui tadi CD sama dengan AD. Nah, berarti panjang CD adalah X tambah 1. Maka kita punya ini adalah X tambah 1 gitu ya. Ya, sudah mulai kelihatan ya. Kalau sudah ada segitiga siku-siku, palingan kita manfaatkan Pitagoras untuk mencari tingginya. Tinggi AE ya. Jadi AE itu sama dengan BC ya. Oke, sama dengan Pitagorasnya, berarti akar sisi miringnya ini ya, X tambah 1 kuadrat, kita kurangkan dengan yang bawah ini X kuadrat. X kuadrat ya, maka sama dengan, nah ini menjadi akar X kuadrat tambah 2X tambah 1 kurang X kuadrat ya. Oke, dari sini bisa kita coret X kuadratnya ya. X kuadratnya coret, habis ya. Maka tinggal akar 2X ditambah 1 ya. Panjang ini ke sini ya. Kita sudah dapat tinggi daripada trapesium, yaitu akar 2X ditambah 1. Nah, tinggal kita bagaimana mencari nilai X. Ya, tentunya kita memanfaatkan yang diketahui arc 7 ini. Nah, coba perhatikan segitiga BCD. Nah, ini kan sudah ada semua panjang sisinya. Ini akar 7, ini dalam X, ini dalam X. Sama juga bisa kita manfaatkan Pitagoras, maka dapat nilai X. Nah, selesai ya gitu ya. Jadi coba kita tuliskan di sini ya. Pada segitiga BCD ya, nih BCD tadi berlaku Pitagoras, berarti Pitagorasnya adalah sisi miring kuadrat ya. Langsung saja atau saya buatkan rumusnya dulu. BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ya, BC kuadrat ditambah dengan CD kuadrat gitu. CD kuadrat. Oke. Kita masukkan ya, BD tadi adalah akar 7. Ya, jadi kita tulis di sini adalah akar 7 kuadrat itu sama dengan
BC tadi adalah akar dari 2x ya, 2x ditambah 1 ya, ini juga kita kuadratkan ditambah, nah CD adalah x tambah 1 ya. Oke, x tambah 1 kuadrat. Oke ya, ini habis akarnya, tinggal 7 sama dengan ini juga habis akarnya ya, habis dikuadratkan, tinggal 2x ditambah 1. Nah ini dijabarkan saja menjadi x kuadrat ditambah 2x tambah 1 ya. Oke, maka ini menjadi x kuadrat 2x tambah 2x ditambah 4x ya, 1 tambah 1 2, 2 kurang 7 min 5 ya, sama dengan 0. Nah sehingga ini tinggal kita faktorkan saja ya. Saya buat di atas ini saja, difaktorkan menjadi x plus 5 dikali x min 1 ya, sama dengan 0. Nah didapat x sama dengan min 5 atau x sama dengan 1. Nah tentunya karena ini x nya adalah merupakan panjang, tidak mungkin negatif, ini tidak memenuhi, saya singkat TM, maka dapat nilainya x adalah 1 ya. Kita baru dapat nilai x ya. Nah sudah dapat nilai x ya, ya tinggal kita masukkan ke semua sini. Nah jadi ini 1 ya, maka CD adalah 2 ya. Dari sini CD sama dengan 2. Kemudian tingginya ini juga gantikan 1 nih, berarti sama dengan akar 2 kali 1, 2 tambah 1 akar 3 itu. Maka luas trapesium ya, ABCD ya, ABCD itu rumusnya adalah jumlah sisi sejajar ya. Ini 2 tambah 1 langsung ya, atau saya tuliskan rumusnya 2 sisi sejajar CD ditambah AB ya dibagi 2 ya, dikali dengan tingginya adalah BC gitu ya. Ya berarti sama dengan tadi CD adalah 2 ditambah AB adalah ya, AB adalah 1 ya. Sebentar, AB adalah 1 dibagi 2 ya, dikali dengan BC nya adalah tadi akar 3, ini dia BC akar 3, maka sama dengan 2 tambah 1 3 per 2 akar 3 ya, selesai ya. Ya nomor 4, misalkan x, y bilangan asli ya, bilangan asli sehingga 2x plus 3y sama dengan 2020. Nilai terbesar yang mungkin dari 3x plus 3y adalah ya. Jadi kalau persamaan garis seperti ini ya, ini mirip seperti materi program linier. Tentu supaya nilai ini maksimum karena koefisien x adalah 3, tentu kita ambil nilai x-nya yang tertinggi dan y yang terendah. Ya, jadi ini ambil yang maksimum, sementara yang y-nya adalah yang minimum. Dengan catatan bilangan asli, gitu ya. Nah, jadi bilangan asli minimumnya tentu y-nya 1. Nah, tapi di sini kita sudah lihat ini berdasarkan paritas ya, atau jenis dari bilangan ini adalah genap ya, 2x. Ini juga genap. Nah, sementara 3 itu ganjil ya. Maka jelas y itu adalah genap. Ya, supaya genap ditambah genap hasilnya genap. Maka y itu harus bilangan genap, misalkan 2k. Nah, jelas untuk y minimum ya,
itu untuk Y bilangan asli adalah K-nya 1 ya. Jadi langsung saja 2 kali 1 sama dengan 2 gitu ya. Oke, langsung saja lah. Maka kita cari dulu nilai X-nya dari sini ya. Kita ganti 2X ditambah 3 dikali tadi Y-nya adalah 2 ya minimum, sama dengan 2020. Nah, sama-sama kita bagi 2 nih, coret ini, coret tinggal 1010 ya. Nah, maka nilai X sama dengan 1010 dikurangin 3 ya, berarti 1007. Nah, oke, tinggal masukkan saja ya. Maka nilai terbesarnya adalah 3 dikali X. X tadi adalah 1007 ditambah 2 kali Y-nya adalah 2 ya. Maka sama dengan ini 3 kali 1007 adalah 3021 ya, ditambah 4, 2 kali 2 4, maka sama dengan 3025 ya. Inilah yang maksimum ya. Ini mudah ya, selesai. Oke ya, kita lanjut lagi nomor 5 ya. Suatu barisan bilangan real A1, A2, A3 dan seterusnya memenuhi A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 3/5 dan 1 per AN sama dengan 2 per AN min 1. Ini indeksnya ya, dikurang 1 per AN min 2 untuk setiap N besar sama dengan 3. Bilangan A 2020 dapat ditulis sebagai P per Q, dengan P dan Q bilangan asli relatif prima. Jadi kalau relatif prima berarti FPB-nya 1 ya. Ya, ini FPB-nya 1. FPB dari bilangan P dan Q ya, itu sama dengan 1. Nah, jadi paling kecil ya, kita tuliskan nanti hasilnya pecahan paling kecil. Nah, yang ditanya adalah nilai P tambah Q. Ya, ini soal seperti ini sebenarnya dibutuhkan ketekunan ya. Ya, kita lihat pola. Nah, polanya lihat nanti. Ya, ini mudah. Nah, sudah ada A1, A2 ya. Tinggal coba cari A3 saja ya. A3, A4 juga boleh dan seterusnya. Nah, oke, sekarang jika saya ganti N-nya sama dengan 3, maka persamaan ini menjadi 1 per A3 sama dengan 2 per, nah ini N-nya 3 kurang 1, A2 dikurang 1 per, nah ini 3 kurang 2 A1 tuh ya. Oke, nah tinggal kita gantikan saja ya. Maka 1 per A3 sama dengan 2 per A2 ini 3 per 5 dikurang 1 per A1 tadi 1 ya. Jadi sama dengan ini naik ke atas ya, 5-nya 5 dikali 2 10 per 3 kurang 1 per 1 adalah 1 ya, atau ini sama kan menyebut 3 per 3. Jadi 10 per 3 kurang 3 per 3 7 per 3. Nah, itu 1 per A3, 1 per A3. Kalau kita balik, tentu A3 sama dengan ya 3 per 7 gitu ya. Ya, ini sudah ada pola sebenarnya, tapi nanti boleh teman-teman dicoba ya A4 untuk lebih meyakinkan lagi polanya. Nah, jadi langsung saja barisan ini kalau kita buat menjadi 1 untuk A1, 3 per 5 untuk A2, 3 per 7 dan seterusnya ya. Jadi 1 itu ya bisa kita ganti menjadi 3 ya, bersama 3 per 3 ya. Ini 3 per 5, 3 per 7 ya, udah kelihatan ada polanya dan seterusnya. Maka untuk ke N ini rumusnya adalah 3 per, nah ini 357 adalah pola bilangan ganjil. Rumusnya adalah 2N tambah 1 ya.
Jadi ini adalah A1 gitu. Nah, A2 dan seterusnya. Maka untuk A2020 tinggal ganti saja ya. N-nya 2020. 3 per 2 dikali 2020 plus 1. Jadi sama dengan 3 per 4041 ya, tambah 1. Oke. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Bisa, coba cek dulu penyebutnya ini 4 tambah 4 tambah 1 itu 9, berarti bisa dibagi 3. Bagi 3, ini 1 per yang bawahnya 1347 ya. Ya. Nah, jadi yang atas inilah sebagai P, yang bawah sebagai Q. Nah, ini sudah relatif prima ya. Maka nilai P tambah Q tinggal jumlahkan saja. 1 tambah 1347 menjadi 1348. Ya. Mudah sekali yang ini ya. Ya, kita lanjut lagi soal nomor 6. Diketahui S adalah himpunan semua titik XY pada bidang kartesius dengan XY bilangan bulat. 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan 20 dan 0 kecil sama dengan Y kecil sama dengan 19. Maka banyaknya cara memilih dua titik berbeda di S sehingga titik tengahnya juga ada di S. Ya. Jadi ide soal ini sebenarnya ya berada di sini. Titik tengahnya juga di S. Ya. Titik tengahnya juga di S. Artinya apa? Hati-hati titik tengah di sini harus bilangan bulat. Nah, itu ya. Jadi titik tengahnya harus bilangan bulat. Jadi tentu pemilihan dua titik itu harus sama paritasnya. Genap dengan genap, X-nya itu atau X-nya ganjil dengan ganjil. Karena rumus untuk mencari titik tengah ya. Nah, jadi rumus untuk mencari titik tengah ya, ini saya tuliskan dulu, mana tahu ada yang sudah lupa. Rumus titik tengah misalkan adalah M, itu rumusnya adalah X1 ditambah X2 per 2 itu ya, koma Y1 ditambah Y2 per 2 ya, jika ada dua titik. Yang pertama X1, Y1, titik kedua adalah X2 Y2. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini ya, hati-hati tadi karena dia titik tengahnya juga berada di S dan S itu juga berada di bidang kartesius dengan XY-nya bilangan bulat. Nah, jadi jika ini genap ditambah ganjil ya, tentu ganjil bagi 2 jadi tidak bulat gitu ya. Jadi itu saja idenya sebenarnya untuk soal ini. Oke, maka bisa kita tulis ya, banyak nilai X-nya, banyak X yang genap dulu ya, yang genap, banyak X genap tentu 0 sampai 20 ya, genapnya itu ya bisa dihitung ya, 0, 2, 4 itu ada 11 ya. Nah, sementara banyak X yang ganjil sebanyak ini 1 sampai 19 ya, 1, 3 dan seterusnya, itu tentu ada 10 gitu ya. Demikian juga untuk mencari Y ya, nanti banyak Y yang genap ya. Nah, ini 0 sampai 19 ini yang genapnya ada 10 ya, karena 0 sampai 19 itu ada 20 buah bilangan ya, 20 buah bilangan, tentu sama genapnya ada 10. Kemudian banyak Y yang ganjil juga ada 10. Nah, sekarang kita fokus ke syarat yang diminta. Dua titik P dan Q ya, misalkan ini P, ini Q yang dipilih.
itu berbeda jika A tidak sama dengan C. Jadi jika X1 tidak sama dengan X2 atau ya, jadi atau bukan dan di sini ya. Ini penting sekali, atau B itu di sini Y1 tidak sama dengan D atau Y2. Nah, pasangan titik PQ dan QP dianggap sama. Ya, jadi ini ada PQ, kalau kita balik QP itu sama. Ya, ini langsung saja ya. Kita jawab. Maka untuk soal ini rumusnya sama dengan, nah yang pertama kita anggap dia X-nya yang sama paritas ya. Ganjil dan ganjil gitu ya. Nah, sini X ganjil dan ganjil. Ganjil tuh banyaknya 10 ya. Dan ganjil berarti dikali 10 juga itu. Atau ini langsung saja saya tulis ditambah ya. X-nya genap dan genap. 11 dan 11. Ya. Dan, nah bahasanya dan, kalau dan itu dikali ya. Nah, sekarang tadi untuk milih ini ya, X1, X2. Sekarang untuk memilih Y dan, nah Y juga sama. Kalau kita pilih genap ya genap. Jadi untuk genap kita pilih ini 10 dan 10 berarti 10 dikali 10 atau ditambah ganjil dan ganjil berarti 10 kali 10. Nah, di sini hati-hati ya. Ini belum kita masukkan syarat yang ini tadi. Itu. Nah, tentu hasil ini semua kita kurangkan dengan ya, anggaplah kita pilih X1 surtusnya itu ya. Ini saya ambil saja angkanya misalnya P-nya 12. Itu. Yang tidak boleh ya 12 ya dengan 12 gitu kan. Nah, Q-nya. Jadi dianggap ini sama. Nah, jadi kita buang yang ini. Jadi 121 tidak boleh, atau misalkan ini 13 juga dengan 13 ini tidak boleh ya. Jadi ini yang tidak boleh gitu. Jadi kita buang saja. Nah, maka untuk pemilihan titik ini, nah yang ini kita fokus kemari ya, karena ini mengikuti ya sama. Jadi di sini kita memilih X-nya. X itu tentu genap dan ganjil semuanya. 11 ditambah 10 semuanya ini ya. Dari 0 ke 20 berarti adalah sebanyak 21 gitu. Dan dikali, nah Y-nya juga ya. Tentunya semuanya ini 0 sampai 19 sebanyak 20. Nah, ini dia masih berlaku untuk kita buang yang samanya ya. Nah, sekarang kita kemari PQ dan QP dianggap sama. Jadi tentu ini semua ada 2 kali nantinya. Misalnya ya, ada titik P-nya anggap saja 23 ya. Q-nya misalkan 4 ya, 45 misalnya. Nanti bisa saja terjadi P-nya itu 45 ya, dan Q-nya 23 gitu untuk susunan ini. Nah, jadi di sini dianggap sama. Jadi tentu karena 2 kali kita bagi 2 saja semuanya ya. Nah, jadi kita bagi dengan 2 ya. Oke, kita bagi 2 gitu ya. Ini tinggal dihitung saja sebenarnya ya, sudah mudah ya. 10 kali 10 100 ditambah 11 kali 11 kali 11 ya. Untuk mempercepat perhitungan sudah saya hitung, hasil adalah ini ya, 21.890. Oke ya, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk pembahasan nomor-nomor berikutnya.
Sekian, tetap semangat. Sampai jumpa lagi.